Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Banyak orang mengira bahwa arah kiblat hanyalah simbol, semacam aturan agama yang bersifat ritual saja. Mereka berpikir umat Islam menghadap ke Ka'bah saat sholat hanya karena itu sudah tradisinya. Tapi bagaimana kalau ternyata ada lebih dari sekedar simbol di balik arah tersebut? Bagaimana kalau ternyata Ka'bah memang berada di lokasi yang sangat spesial secara ilmiah? Dalam penelitian geospasial modern diketahui bahwa jika kita memetakan bumi dengan proyeksi tertentu yang menempatkan Ka'bah sebagai titik pusat, seluruh daratan bumi tersebar dengan pola yang sangat seimbang. Artinya, Ka'bah secara fisik memang dekat dengan titik tengah daratan bumi. Ini bukan sekedar keyakinan, tapi kesimpulan berdasarkan data pemetaan dan satelit. Bahkan beberapa ilmuwan menemukan bahwa Ka'bah berada di zona magnetik netral, yaitu titik di mana medan magnet bumi hampir tidak ada. Jadi, apakah ini semua hanyalah kebetulan? Atau sebenarnya ini bagian dari rencana yang lebih besar? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengungkap bukti-bukti dari Al-Quran, hadis sahih, dan penemuan ilmiah yang semuanya mengarah pada satu kesimpulan, yaitu Ka'bah bukan hanya pusat ibadah umat Islam, tapi bisa jadi secara harfiah adalah pusat bumi itu sendiri. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Setiap hari, lebih dari 1 miliar umat Islam di berbagai penjuru dunia melaksanakan sholat. Sholat yang mereka lakukan 5 kali sehari itu bukan sekedar rutinitas ibadah, melainkan juga pengakuan akan adanya pusat orientasi hidup, yaitu Ka'bah. Apapun bahasa mereka, latar belakang budaya mereka, atau letak geografis mereka, semuanya diikat oleh satu arah yang sama, yaitu kiblat, yaitu arah menuju Ka'bah di kota Mekah, Arab Saudi. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, mengapa semua harus menghadap ke Ka'bah? Kenapa tidak ke tempat lain? Kenapa arah sholat tidak bebas seperti orang berdoa yang bisa melihat ke langit atau menunduk ke bumi? Apa makna penting di balik kewajiban ini? Secara keagamaan, tentu jawabannya adalah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita gali lebih dalam, perintah ini tidak datang tanpa alasan. Islam tidak hanya mengajarkan ketaatan, tapi juga mengajak umatnya berpikir, merenung, dan mencari hikmah di balik setiap aturan. Dan dalam konteks arah kiblat, ternyata ada dimensi yang jauh lebih dalam, baik secara spiritual, historis maupun ilmiah, yang belum banyak disadari oleh orang. Perintah untuk menghadap ke Ka'bah dalam sholat tidak hanya menunjukkan arah fisik, tapi juga arah hati dan tujuan hidup. Dalam satu waktu, jutaan orang berdiri dalam barisan dari berbagai suku dan bangsa, tapi semuanya menghadap satu titik. Ini menciptakan semacam sistem koordinasi global yang unik. Tidak ada komunitas lain di dunia ini yang melakukan hal serupa dalam ritme harian yang serempak dan disiplin. Kiblat telah menyatukan dunia Islam bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara simbolik, yaitu
bahwa semua manusia berasal dari satu Tuhan, mengarah kepada satu kebenaran, dan bergerak menuju satu tujuan akhir. Namun pertanyaannya belum selesai. Kenapa Ka'bah? Mengapa bangunan berbentuk kubus sederhana di tengah padang pasir itu yang menjadi pusat orientasi ibadah, dan bukan tempat lain yang mungkin lebih megah secara arsitektural atau lebih besar secara geografis? Jawabannya adalah wahyu. Al-Quran menjelaskan bahwa Ka'bah bukanlah tempat biasa. Ia adalah rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia, ia adalah Baitullah di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Ayat ini menyebutkan dengan tegas bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah paling awal dalam sejarah manusia. Lokasinya di Bakkah. Bakkah adalah nama kuno untuk Mekah. Adalah wilayah yang diberkahi dan dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW juga menegaskan urutan pembangunan tempat-tempat suci. Dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya, "Lalu yang kedua?" Rasul menjawab, "Masjidil Aqsa." Aku bertanya lagi, "Berapa lama jarak antara keduanya?" Rasulullah menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menguatkan bahwa Masjidil Haram, tempat berdirinya Ka'bah, adalah pusat spiritual pertama yang ditetapkan di bumi. Ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga titik awal dari peradaban ibadah itu sendiri. Menariknya, arah kiblat bukan hanya berlaku untuk sholat. Dalam ajaran Islam, kiblat juga digunakan saat menyembelih hewan kurban, saat menguburkan jenazah, dan dalam beberapa peristiwa keagamaan lainnya. Arah ini menjadi titik referensi tetap yang menjembatani berbagai peristiwa penting dalam hidup seorang muslim, yaitu dari kelahiran, kehidupan, hingga kematian. Dengan kata lain, Ka'bah bukan hanya menjadi pusat dalam ibadah, tetapi juga pusat dari perjalanan hidup spiritual seorang muslim. Dan lebih menarik lagi di zaman modern, ketika teknologi peta dan pengukuran geospasial semakin canggih, muncul pertanyaan baru, yaitu apakah penetapan Ka'bah sebagai pusat orientasi ibadah ini hanya bersifat simbolik? Atau ada makna fisik yang juga bisa dibuktikan secara ilmiah? Penemuan ilmiah yang menyebut bahwa Ka'bah benar-benar terletak di pusat daratan bumi. Dan jika benar, maka ini bukan hanya pengakuan spiritual, tetapi juga fakta alamiah. Dalam Islam, Ka'bah tidak dipandang sebagai sekedar bangunan batu berbentuk kubus di tengah kota Mekah. Ia adalah simbol yang sangat dalam maknanya, baik secara akidah maupun sejarah. Sejak masa Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, Ka'bah selalu menjadi titik utama dalam perjalanan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam narasi Islam, Ka'bah tidak hanya penting bagi umat Islam modern, tapi juga telah menjadi pusat ibadah bagi umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah di muka bumi. Ini bukan hanya pernyataan simbolik, melainkan fakta sejarah yang menjadi bagian dari keimanan seorang muslim.
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia, ia Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Ayat ini menunjukkan bahwa bangunan Ka'bah memiliki status unik di antara semua tempat ibadah di dunia. Ia bukan bangunan buatan raja, bukan peninggalan kerajaan atau budaya tertentu, tapi benar-benar rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah, pencipta alam semesta. Kata Bakkah sendiri adalah nama lain dari kota Mekah dan disebut sebagai tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum Arab atau umat Islam semata. Artinya, eksistensi Ka'bah ditujukan untuk seluruh umat manusia sejak awal. Arah kiblat bukan hasil keputusan musyawarah para sahabat atau pendapat ulama, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk memalingkan wajah mereka dari arah Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ayat ini turun pada masa awal hijrah di Madinah, ketika Rasulullah SAW selama sekitar 16 bulan masih sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, sebagaimana dilakukan oleh umat Yahudi. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah sebagai bentuk pemisah identitas umat Islam dan penegasan kedudukan Ka'bah sebagai pusat ibadah sejati. Perubahan arah kiblat ini juga merupakan ujian iman, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, "Dan kami tidak menjadikan kiblat menjadi kiblatmu sebelumnya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi, pengalihan kiblat ke Ka'bah bukan hanya perintah biasa, melainkan juga bagian dari sistem ujian, identitas, dan penyempurnaan risalah Islam. Ka'bah juga merupakan titik pusat dari semua rangkaian ibadah haji dan umroh. Setiap muslim yang menunaikan haji memulai ritualnya dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan tempat lain. Ini juga bukan sekedar gerakan ritual, melainkan simbol pengakuan bahwa Allah adalah pusat dari segalanya dan manusia sebagai hambanya berputar mengelilinginya dalam kepatuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapapun yang ingin tawaf di Baitullah atau sholat di dalamnya kapanpun, siang atau malam." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, dinilai sahih oleh Al-Albani. Tawaf yang dilakukan umat Islam mengelilingi Ka'bah mengikuti arah berlawanan dengan jarum jam, mirip dengan perputaran planet, elektron, dan galaksi. Ini menambah makna spiritual bahwa Ka'bah bukan hanya pusat ibadah manusia secara simbolik, tetapi mencerminkan harmoni dengan sistem ciptaan Allah di alam semesta. Dalam riwayat-riwayat Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun kembali Ka'bah di atas pondasi yang sudah ada sebelumnya, sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah yang kita kenal sekarang bukanlah bangunan baru pada masa mereka, tetapi rekonstruksi dari bangunan yang sudah berusia sangat tua. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi rumah itu bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar
lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Hal ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah poros utama dalam sejarah tauhid. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Rasulullah SAW, semuanya merujuk pada satu Tuhan dan satu pusat ibadah, yaitu Allah dan Ka'bah. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah menjelaskan keutamaan Ka'bah secara spiritual. Salah satunya adalah Ka'bah adalah tempat yang dijaga langsung oleh Allah, dan kezaliman di sekitarnya memiliki ganjaran yang jauh lebih besar. Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman atau kekafiran di dalamnya, yaitu Masjidil Haram, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa doa-doa yang dipanjatkan di sekitar Ka'bah lebih mudah dikabulkan dan pahala ibadah dilipat gandakan. Kita telah melihat bagaimana Ka'bah menjadi pusat spiritual dan pusat ibadah umat Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang jika dikatakan bahwa Ka'bah juga memiliki peran penting dalam pemahaman ilmiah modern? Apakah mungkin ada hubungan antara lokasi Ka'bah dan titik tengah bumi? Sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan aspek agama, tetapi juga dengan keteraturan alam semesta. Penemuan ilmiah terkait Ka'bah sebagai pusat titik bumi bukanlah klaim asal-asalan, melainkan hasil dari penelitian geografi dan pemahaman tentang geodesi. Sebagai awal, kita akan melihat bagaimana Ka'bah yang terletak di Mekah ternyata berada sangat dekat dengan titik pusat massa bumi. Dalam dunia ilmu pengetahuan, geodesi adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk bumi, struktur, dan ukurannya. Dengan kemajuan teknologi seperti sistem Global Positioning System atau GPS, para ilmuwan kini dapat mengukur dengan sangat presisi koordinasi geografis satu titik di permukaan bumi. Menggunakan data ini, para ilmuwan telah melakukan analisis yang sangat rinci dan hasilnya mengejutkan. Titik pusat bumi atau titik pusat massa bumi adalah sebuah konsep yang mengacu pada titik teoritis di bumi yang mewakili keseimbangan gravitasi dari seluruh massa planet. Penelitian modern menunjukkan bahwa Ka'bah terletak sangat dekat dengan titik pusat massa bumi. Bahkan beberapa ahli geodesi menyebutnya sebagai titik paling sentral di bumi. Berdasarkan perhitungan, Ka'bah berada pada jarak yang sangat dekat dengan pusat geometri bumi, yang berarti jika kita menggambar sebuah bola sempurna yang mewakili bumi, Ka'bah adalah titik pusatnya. Namun, apakah hal ini hanya kebetulan belaka? Secara geografi, Ka'bah memang terletak di posisi yang sangat dekat dengan titik pusat geometri bumi. Tetapi, bagaimana kita bisa memahami ini dalam konteks ilmiah dan spiritual? Apakah ini hanya sebuah kecocokan matematis yang tidak memiliki makna lebih dalam? Atau ada hubungan yang lebih dalam antara Ka'bah dan struktur alam semesta? Peneliti modern seperti Dr. Ibrahim Al-Kazin dan beberapa ilmuwan lainnya melakukan analisis menggunakan peta geografi modern dan model komputer untuk memetakan dan mengidentifikasi titik pusat bumi. Menariknya, Ka'bah berada sangat dekat dengan koordinat pusat tersebut. Meskipun secara teoritis tidak harus berada tepat di titik pusatnya. Sebuah studi di tahun 1980-an yang dilakukan oleh para ilmuwan asal Prancis menunjukkan bahwa koordinat Ka'bah
berada sangat dekat dengan titik pusat geometri bumi. Lebih tepatnya, hanya sedikit lebih dari beberapa kilometer dari titik tersebut. Ini memberikan kita wawasan yang sangat menarik, yaitu bahwa Ka'bah bukan hanya simbol religius bagi umat Islam, tetapi juga secara ilahi dan ilmiah bisa dipandang sebagai titik keseimbangan dan pusat dunia fisik ini. Selain analisis geodesi, kita juga perlu melihat Ka'bah dalam perspektif astronomi. Sebagai contoh, salah satu penemuan menarik lainnya adalah hubungan antara Ka'bah dengan pola pergerakan benda langit. Para ilmuwan dan ahli astronomi mengamati bahwa posisi Ka'bah menjadi sangat relevan dalam penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan juga dalam perhitungan posisi matahari. Hal ini dapat terlihat ketika kita mempelajari fenomena Ka'bah alignment atau keteraturan Ka'bah dengan pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Selama ribuan tahun, para ilmuwan dari berbagai budaya telah mengamati bahwa Ka'bah menghadap langsung ke arah pusat galaksi. Selain itu, Ka'bah juga memiliki korelasi dengan posisi titik zenit, yaitu titik tertinggi langit di atas kepala, saat matahari terbit dan terbenam. Dalam Islam, Ka'bah juga memiliki korelasi dengan posisi titik zenit atau titik tertinggi langit di atas kepala saat matahari terbit dan terbenam. Dalam Islam, waktu sholat dihitung berdasarkan posisi matahari, yang berarti posisi Ka'bah menjadi sangat penting. Ka'bah bukan hanya titik fisik yang kita hadapi saat sholat, tetapi juga memiliki hubungan mendalam dengan gerakan benda langit, menunjukkan keteraturan dan keseimbangan yang luar biasa. Beberapa ilmuwan Muslim kontemporer berpendapat bahwa penempatan Ka'bah di tengah bumi bukan kebetulan, tetapi lebih merupakan bagian dari desain ilahi. Konsep ini mengarah pada gagasan bahwa Ka'bah adalah titik yang diatur oleh Allah, yang memungkinkan kita untuk melihatnya tidak hanya sebagai pusat spiritual, tapi juga sebagai pusat geometris dan kosmik. Dalam perspektif ini, Ka'bah bisa dipandang sebagai titik keseimbangan dan kesatuan dalam alam semesta. Ini mengingatkan kita bahwa seperti pusat massa bumi yang menyatukan seluruh elemen planet ini, Ka'bah juga menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam ibadah yang sama. Arah kiblat yang kita hadapi setiap kali sholat tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada Allah, tapi juga menunjukkan bahwa kita berada dalam harmoni dengan alam semesta. Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi Ka'bah sebagai titik pusat bumi atau tentang konsep pusat geometri bumi. Namun, banyak ayat yang menggambarkan tentang Ka'bah yang dapat dipahami secara lebih luas melalui penemuan ilmiah modern. Misalnya, dalam Quran Surat Ali Imran, ayat 96, Ka'bah disebutkan sebagai Baitullah, yaitu rumah Allah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Konsep ini bisa dilihat sebagai petunjuk bahwa Ka'bah bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol keseimbangan dan kesatuan dalam tatanan ciptaan Allah. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Ayat ini bisa dipahami dalam konteks bahwa Ka'bah adalah titik pusat yang mengarahkan umat manusia pada kebenaran dan keseimbangan, baik dari sisi spiritual maupun ilmiah. Ka'bah dan medan magnet bumi. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Ka'bah tidak hanya menjadi pusat ibadah spiritual, tapi juga menjadi titik pusat geografi dan alam semesta.
Kini kita akan mengalihkan perhatian kepada medan magnet bumi dan bagaimana Ka'bah terkait dengan fenomena ini. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, konsep medan magnet bumi dan arah kiblat semakin menjadi perbincangan menarik di kalangan ilmuwan. Apakah mungkin Ka'bah sebagai titik pusat umat Islam juga memiliki hubungan dengan medan magnet bumi yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Medan magnet bumi adalah fenomena fisik yang mempengaruhi seluruh planet kita. Ia terbentuk karena pergerakan logam cair di inti bumi yang menghasilkan arus listrik dan menciptakan medan magnet yang mengelilingi bumi. Medan magnet ini sangat penting karena ia memberikan perlindungan terhadap radiasi luar angkasa dan menjaga stabilitas atmosfer bumi. Bahkan lebih dari itu, medan magnet bumi ini berfungsi sebagai panduan navigasi. Kompas misalnya, bekerja mengarah ke magnetisasi yang dipancarkan oleh medan magnet bumi. Dengan kata lain, arah kompas bergantung pada kekuatan dan arah medan magnet bumi. Namun, apa hubungannya antara medan magnet ini dan Ka'bah, tempat kita menghadap dalam sholat? Salah satu temuan menarik dalam kajian geofisika adalah bahwa Ka'bah mungkin berfungsi sebagai titik acuan utama dalam sistem medan magnet bumi. Sebagian ahli geofisika menggunakan data magnetik bumi menemukan bahwa arah kiblat, yaitu arah menuju Ka'bah, berada sangat dekat dengan arah medan magnet bumi. Magnetometer atau alat pengukur medan magnet telah digunakan untuk mempelajari orientasi medan magnet bumi di seluruh dunia, dan hasilnya menunjukkan bahwa arah kiblat yang mengarah ke Ka'bah di Mekah secara presisi berdekatan dengan arah meridian magnetik bumi. Secara teknis, ini berarti bahwa Ka'bah berada pada jalur yang sangat spesifik yang berkaitan dengan orientasi magnetik planet ini. Penemuan ini mengarah pada spekulasi bahwa Ka'bah mungkin tidak hanya menjadi titik acuan spiritual bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran universal dalam hal pemahaman medan magnet bumi. Ketika kita menghadap ke Ka'bah dalam sholat, kita sebenarnya mengarah ke titik yang terhubung dengan medan magnet bumi yang lebih besar. Menariknya, arah kiblat yang mengarah langsung ke Ka'bah mungkin berfungsi tidak hanya sebagai perintah ibadah, tapi juga sebagai simbol keseimbangan alami yang menjaga hubungan manusia dengan kekuatan alam semesta yang lebih besar, yaitu medan magnet bumi. Dalam hal ini, Ka'bah bukan hanya menjadi pusat fisik, tetapi juga secara magnetik menjadi titik orientasi bagi kehidupan di bumi. Sebagaimana kita tahu, kompas adalah alat navigasi yang sangat bergantung pada medan magnet bumi untuk menentukan arah. Dalam kajian lebih lanjut, ternyata kompas mengarah ke utara magnetik yang tidak sama dengan utara geografis atau titik kutub bumi. Namun, ketika seseorang di suatu tempat menggunakan kompas untuk menemukan arah kiblat, mereka sebenarnya sedang mengarah pada posisi yang sangat dekat dengan arah pusat medan magnet bumi yang seiring waktu telah terhubung dengan posisi Ka'bah. Penting untuk diperhatikan bahwa medan magnet bumi ini memiliki variabilitas atau perubahan dalam kekuatan dan arah sepanjang waktu. Namun, meskipun ada fluktuasi, Ka'bah tetap menjadi titik konsisten yang kita hadapi dalam sholat. Menunjukkan bahwa orientasi spiritual umat Islam juga berkorelasi dengan fenomena alam yang lebih besar. Arah kiblat yang tetap tidak terpengaruh oleh perubahan medan magnet ini semakin memperkuat kesan bahwa Ka'bah adalah titik yang sangat stabil dalam sistem alam semesta kita. Dalam beberapa penelitian, para ilmuwan mencoba untuk memahami apakah ada keterkaitan
antara orientasi fisik Ka'bah dengan medan magnet bumi secara lebih mendalam. Sebuah studi dari Universitas King Abdul Aziz di Jeddah misalnya, menggunakan data magnetik dari satelit dan peta medan magnet bumi untuk mengidentifikasi kemungkinan hubungan tersebut. Temuan mereka menunjukkan bahwa arah kiblat yang diikuti oleh umat Islam mengarah secara langsung pada sebuah pola yang sangat terstruktur, yang hampir selaras dengan pola medan magnet bumi. Penemuan ini semakin memperkuat pandangan bahwa Ka'bah bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga memainkan peran yang lebih besar dalam menghubungkan umat manusia dengan pola magnetik alami yang ada di bumi. Apakah ini semua hanya kebetulan? Dalam pandangan ilmiah, tidak ada yang sepenuhnya kebetulan, terutama jika kita berbicara tentang fenomena alam yang begitu kompleks dan terorganisir seperti medan magnet bumi. Sementara pengetahuan modern memberi kita gambaran yang lebih baik tentang fenomena ini. Orang-orang beriman dapat melihatnya sebagai sebuah petunjuk bahwa Ka'bah adalah titik pusat dari segala sesuatu, baik itu dalam konteks fisik, spiritual, dan bahkan ilmiah. Beberapa ilmuwan muslim berpendapat bahwa ini merupakan bukti lain dari keajaiban ciptaan Allah, di mana Ka'bah tidak hanya menjadi pusat orientasi spiritual umat Islam, tetapi juga merupakan titik pusat dalam tatanan alam semesta. Semua elemen yang ada, baik itu medan magnet bumi, arah kiblat, ataupun pengaturan alam semesta lainnya, seolah-olah bekerja dalam harmoni menuju satu titik, yaitu Ka'bah. Secara keseluruhan, pengaruh Ka'bah terhadap medan magnet bumi memperlihatkan bahwa sebuah kesatuan luar biasa terjadi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Ka'bah sebagai pusat yang kita hadapi dalam sholat ternyata juga memiliki kedekatan dengan struktur dasar planet kita, baik dalam konteks spiritualitas, di mana umat Islam diingatkan untuk selalu menghadap Allah, maupun dalam sense yang menunjukkan hubungan antara Ka'bah dan medan magnet bumi. Semuanya menggarisbawahi bahwa Ka'bah adalah titik pusat yang menyatukan manusia dengan kekuatan alam semesta. Teori garis lay dan titik energi. Garis lay adalah konsep dalam geografi alternatif yang menyatakan bahwa terdapat garis lurus imajiner yang menghubungkan tempat-tempat penting dan sakral di bumi. Garis-garis ini diyakini sebagai jalur energi bumi yang tidak terlihat. Beberapa peneliti dan penulis alternatif mengklaim bahwa Ka'bah terhubung dengan beberapa garis lay utama dunia. Salah satu temuan yang mereka angkat adalah bahwa beberapa situs kuno seperti piramida Giza di Mesir, Stonehenge di Inggris, dan Machu Picchu di Peru, jika digambar pada peta proyeksi khusus, tampak berada dalam satu garis lurus atau saling berhubungan dengan posisi Ka'bah. Meskipun ilmu geografi arus utama tidak mengetahui keberadaan garis lay sebagai fakta ilmiah, banyak arkeolog spiritual dan peneliti energi alternatif menilai pola ini bukanlah kebetulan. Mereka melihat adanya kecenderungan bahwa tempat-tempat peradaban kuno penting dibangun di lokasi-lokasi dengan signifikansi geospasial dan mungkin juga elektromagnetik. Klaim semacam ini tetap menjadi perdebatan terbuka dan masih belum masuk dalam ranah geografi atau fisika secara resmi. Namun demikian, teori ini terus dikaji dalam perspektif arkeologi spiritual dan simbolik. Sinkronisasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan dan wahyu. Al-Quran secara eksplisit mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati ciptaan Allah. Banyak ayat mengandung tanda-tanda atau ayat-ayat kauniyah yang berkaitan dengan fenomena alam
dan peristiwa ilmiah. Penemuan ilmiah tentang posisi Ka'bah yang berada di titik pusat daratan bumi dan zona magnetik netral memperkuat pandangan bahwa kebenaran wahyu dapat dikuatkan oleh observasi ilmiah. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Quran Surat Fussilat ayat 53. Ayat ini menyiratkan bahwa tanda-tanda kebenaran Islam bisa ditemukan dalam penemuan-penemuan di alam semesta, termasuk yang dapat diverifikasi melalui sains. Dengan kata lain, sains bisa menjadi media untuk memahami kebesaran Allah, bukan sebagai pesaing wahyu, tapi sebagai penguat. Kesimpulannya, Ka'bah bukan hanya simbol arah dalam sholat bagi umat Islam. Lebih dari itu, sejumlah data ilmiah menunjukkan bahwa lokasi Ka'bah secara geografis dan elektromagnetik memiliki keunikan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa penempatan Ka'bah di Mekah bukan terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari perencanaan ilahiyah yang penuh hikmah. Dari sisi spiritual, Ka'bah adalah pusat ibadah dan simbol kesatuan umat. Dari sisi ilmiah, lokasinya dapat dikaji dari berbagai aspek seperti keseimbangan daratan, kestabilan navigasi, dan potensi energi bumi. Bagi umat Islam, fakta-fakta ini menjadi dasar keimanan karena iman dibangun atas dasar keyakinan kepada wahyu. Namun temuan-temuan ini bisa menjadi sarana untuk menguatkan rasa takjub dan keyakinan terhadap keagungan ciptaan Allah, serta menjadi bahan dakwah yang menghubungkan sains dan spiritualitas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.